Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Azmi dengan NPM 2022 43502716. Di sini saya akan melakukan simulasi cara menggunakan aplikasi Motrix, sistem pakar diagnosa kerusakan motor listrik menggunakan metode certainty factor berbasis mobile. Di sini saya menggunakan device smartphone untuk melakukan presentasi dikarenakan aplikasi ini berbasis mobile. Ketika pertama kali membuka aplikasi, akan muncul dashboard user, tidak memakai login, ada refresh database-nya untuk merefresh data terbaru dari Supabase. Ketika sudah di-refresh, kita bisa memulai diagnosa. Di sini ada banyak gejala dengan beberapa kategori, ada kategori mesin, kelistrikan, transmisi, penggerak, dan juga rem. Kita bisa memilih beberapa gejala sesuai dengan kondisi motor kita. Misalnya, minyak rem motor kita berkurang. Sangat yakin, ini kita harus memilih tingkat keyakinannya. Motor tetap berjalan saat direm. Rem berbunyi saat digunakan. Lalu, jika sudah memilih gejala dan tingkat keyakinannya, kita bisa mengklik proses diagnosa. Di sini adalah tampilan hasil diagnosanya. Ada tanggal kita melakukan diagnosa, ada jamnya, lalu ada jumlah gejala yang sebelumnya kita pilih. Di sini, di box-box ini adalah hasil kerusakan dari diagnosanya. Yang pertama, kerusakan minyak rem bocor dengan tingkat kemungkinan 100%. Deskripsinya, minyak rem bocornya terjadi kebocoran pada sistem minyak rem. Lalu ada saran perbaikannya. Yang kedua ada selang rem rusak. Tingkat kemungkinannya 100%. Ada deskripsinya, saran perbaikannya. Lalu ada kaliper rem macet. Ini tingkat kemungkinan 72%. Generatif brake bermasalah, ada master rem bermasalah, atau kampas rem habis, cakram rem haus. Lalu di sini juga ada kita pilihan cetak jika ingin mencetak hasil diagnosanya. Langsung diarahkan ke download file PDF. Kita bisa mendownloadnya. Klik simpan. Nanti file PDF-nya akan muncul ke HP kita. Ini adalah tampilan laporan hasil cetak PDF. Di sini ada tanggalnya, Rabu 22 Juli 2026. Waktu diagnosa jam 8:40. Total gejala yang dipilih 3 dan total kemungkinan kerusakannya ada 7. Ini yang gejala yang tadi kita pilih. Tingkat keyakinannya di sini. Lalu di sini ada tabel kerusakannya, hasil diagnosanya. Ada halamannya juga jika hasilnya berlembar-lembar. Sini catatan nilai CF diperoleh dari kombinasi keyakinan pengguna dan bobot pakar pada setiap gejala yang dipilih. Kembali lagi ke Motrix, aplikasi Motrix. Yang kedua ada fitur daftar kerusakan. Di sini kita bisa memilih kategori. Misal kita memilih mesin. Di sini ada beberapa list kategori mesin. Jika kita membuka salah satunya, di sini akan muncul halaman detail kerusakannya. Ada deskripsinya, ada gejala yang terkaitnya tentang kerusakan ini, lalu ada saran perbaikannya. Lalu yang ketiga ada riwayat diagnosa.
Ini adalah list diagnosa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Tiap HP berbeda karena kita memakai sistem ID dari HP tersebut. Jadi database tidak akan tercampur dengan data milik orang lain atau device lain. Sini ada 19 riwayat diagnosa. Ketika kita mengklik riwayat, akan muncul detail riwayat. Sama seperti hasil diagnosa, tampilannya hampir mirip. Ada hasil kerusakannya seperti ini. Dan juga jika kita di hasil diagnosa kita lupa untuk mencetak laporannya, kita juga bisa mencetak di sini, di detail riwayat ini. Ini adalah tampilan laporan detail riwayat diagnosa. Kurang lebihnya isinya mirip dengan laporan hasil diagnosa sebelumnya. Karena kita mengambil data dari hasil diagnosa sebelumnya. Nah, ini data riwayat. Kembali lagi. Di sini kita bisa menghapus salah satu list riwayat yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa menghapus semua riwayat. Di bawah kanan dashboard user itu ada icon gerigi. Ketika kita klik, ini akan masuk ke admin panel atau login admin. Di sini kita bisa mengisi username dan passwordnya. Apabila salah, username dan password salah, akan muncul notif seperti itu. Jika username dan password benar, akan diarahkan ke dashboard admin. Di sini ada 4 box, 4 kolom untuk menampilkan jumlah gejala, jumlah kerusakan, jumlah rule, dan jumlah diagnosa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini. Di sini kita bisa refresh jika ingin data terbaru. Lalu ada 3 fitur kelola. Yang pertama ada kelola gejala. Kita juga bisa, jika kita ingin memilih kategori yang langsung kita inginkan, bisa kita maunya kelistrikan. Jadi hanya menampilkan kelistrikan saja. Rem hanya menampilkan rem saja. Atau semuanya, semua kategori ditampilkan. Jika kita ingin menambah gejala, kita bisa klik icon plus di bawah kanan. Kita namakan gejala 1, contoh. Kita taruh di kategori mesin ya. Simpan. Di sini akan muncul gejala 1. Dan di sini juga dari 81 gejala langsung nambah jadi 82. Karena aplikasi ini memakai database Supabase. Jadi dia langsung online. Cloud, sistemnya cloud. Jadi akan langsung terupdate jika data pengguna aplikasi ini nyala. Kita juga bisa mengedit icon pensil. Kita ubah jadi kategori kelistrikan. Maka gejala 1 akan pindah ke kategori kelistrikan. Kita juga bisa menghapus gejala 1-nya. Gejala berhasil dihapus. Kita juga bisa mencetak laporan gejalanya. Ini adalah tampilan laporan data gejala. Di sini ada logo perusahaan yang menggunakan aplikasi ini, sekaligus tempat penelitian saya.
Mans Auto Electric Bike. Di sini ada keterangan tanggal Rabu 22 Juli 2026, waktu jam 8.48 WIB, dicetak oleh admin pengguna aplikasi, filter kategorinya semua, jumlah data ada 81. Di sini ada kolomnya dan nomor, nama gejala, dan kategori. Di sini ada halamannya 1 dari 4. Dan di bawahnya ada tanda tangan Depok, Rabu 22 Juli 2026, mengetahui admin Mans Auto Electric Bike Halimat Firdaus yang akan menggunakan aplikasi ini. Halaman 4 dari 4. Lalu kita kembali ke aplikasi. Di sini ada fitur kelola kerusakan. Kita juga bisa memilih kategori yang kita inginkan. Jika kita hanya ingin melihat rem, ingin melihat mesin, kita bisa menambah kerusakan. Kita masukkan kerusakan 1 sebagai contoh, deskripsi, lalu solusinya. Kita juga bisa memilih kategorinya. Misalnya kategori pada penggerak. Kita simpan. Lalu kerusakan yang tadi kita tambahkan ada di kategori penggerak. Ini kerusakan 1. Kita juga bisa mengeditnya, kita pindahkan, atau jangan deh, kita ganti jadi kerusakan 2. Namanya, ganti part ini jadi ganti part itu. Kita simpan. Jadi kerusakan 2 masih ada di kategori penggerak, dan juga saran perbaikannya ganti part itu, jadi berubah. Kita juga bisa menghapus kerusakannya. Hapus. Kerusakan berhasil dihapus. Ada juga fitur cetak. Jika ingin cetak kerusakan penggerak saja, kita bisa memilih kategori yang tadi tuh. Misal mau cetak kategori mesin saja, kategori kelistrikan saja. Ini contoh kategori penggerak saja. Penggerak. Ini adalah tampilan laporan data kerusakan. Sama seperti yang tadi, ada tanggal Rabu 22 Juli 2026, waktunya jam 9.2 lewat 2 menit, dicetak oleh admin, filter kategorinya penggerak. Jumlah data kerusakan penggerak ada 6. Ini adalah kolom tabel data kerusakan. Ada kerusakan, kategori, deskripsi, dan solusinya. Misal seperti yang tadi, ada halaman dan juga ada tanda tangan untuk adminnya. Depok, Rabu 22 Juli 2026, mengetahui admin Mans Auto Electric Bike Halimat Firdaus. Selanjutnya, kita ke fitur kelola rule. Sini ada pilihan kategorinya. Jika kita ingin ke transmisi misalnya, ini ada fitur tambah. Cara untuk menambah rule, jadi kita memilih kerusakan dulu. Kerusakan mana yang mau kita pakai? Misalnya overheat motor listrik. Overheat motor listrik ini motor berbau panas misalnya. Gejalanya apa nih? Motor berbau panas. Tapi kita harus ngobrol dulu sama pakarnya, wawancara dulu. Ini biar menentukan bobot pakar. Misal pakarnya bilang motor berbau panas,
tingkat kepercayaannya 0,7. Jadi bobot pakarnya 70%. 0,1 sampai 1,0 certainty factor itu. Motor cepat panas, tingkat kepercayaannya 100% atau 1,0. Motor mati mendadak, bisa juga overheat. Kalau sudah memilih gejala di centang-centang seperti ini dan juga memilih tingkat keyakinan pakar, kita bisa menyimpan. Kita simpan. Nanti di kategori mesin ya tadi, overheat motor listrik akan muncul gejala yang tadi kita tambahkan. Ini namanya cara menambah rule. Kita juga bisa mengeditnya lagi. Kalau kita ganti gejalanya menjadi motor mendadak, motor kehilangan torsi. Kalau disimpan akan berubah jadi motor kehilangan torsi saat menanjak. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Klik ya hapus jika ingin menghapusnya. Lalu ada fitur cetak untuk kelola rule. Ini download PDF. Ini adalah tampilan laporan data rule-nya. Sama seperti laporan data yang lain. Ada tanggal Rabu 22 Juli jam 9:07 sesuai jam sekarang. Cetak oleh admin, filter kategori semua, jumlah data ada 32. Tabel rule terdiri dari kerusakan, gejala yang dipilih, dan bobot. Bobotnya ini adalah bobot pakar. Jadi, aplikasi ini menggabungkan bobot user, yang tadi kita sebelumnya user memiliki tingkat keyakinan, lalu digabung dengan bobot pakar, akan menghasilkan kerusakan itu. Ada halamannya. Lalu di bawah juga ada tanda tangannya. Di sini ada tombol keluar untuk admin melakukan logout. Kembali lagi ke dashboard user. Sekiranya segitu saja simulasi aplikasi Motrix, sistem pakar diagnosa kerusakan motor listrik, menggunakan metode certainty factor berbasis mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.